warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Sampai pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kemudahan rezeki, kesehatan badaniah dan kekuatan ibadahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah sholat amal ibadah kami ya Allah, yang mana telah sempurna mau disempurnakan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam ke pangkuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saksi budaya positif oleh Ibu Rija Darmayanti SSI dari SMP Negeri 9 Lok Sumawe, yang jauh-jauh kita undang ke SMP 9 ini supaya tidak sia-sia. Ini merupakan diseminasi pertama, ya kan, yang dimana akan dijelaskan apa itu diseminasi, bagaimana budayanya, apakah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di lab komputer hari ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah lah saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang ini SMP Negeri 9 Lok Sumawe. Jadi di sini diharapkan nantinya dengan ilmu dari diseminasi budaya positif ini kita bisa membuat perubahan-perubahan baik untuk sekolah kita ini. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat ini, apa kebaikan yang kita lakukan saat ini itu adalah amalan bagi kita untuk di kehidupan yang berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai diseminasi budaya positif. Budaya positif pada dasarnya telah dilaksanakan oleh sekolah kita itu sejak pertama kali sekolah ini berdiri. Sebelum tsunami begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tapi setelah tsunami kegiatan-kegiatan ada sebagian kegiatan yang hilang. Setelah COVID setelah COVID ada kegiatan yang hilang. Ya, kegiatan-kegiatan yang lagi berjalan saat ini antara lain budaya positif kita adalah kegiatan upacara bendera, kemudian senam pagi bersama, yasinan, gotong royong bersama, dan kemudian kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, jadi sebelum adanya COVID kita ada kegiatan lagi ya Pak Is ya, seperti kegiatan hafalan Al-Quran di pagi hari. Jadi dengan target begitu tamat dari SMP 9 Lok Sumawe anak-anak bisa hafal juz 30. Dan kemudian kejadian pada saat tsunami, pada saat terjadinya pandemi yang melanda Indonesia kemarin itu, di situ kita lihat bagaimana peran guru itu tidak akan pernah terganti dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bang Google bisa saja memberikan pengetahuan kepada anak-anak, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibuat oleh Bang Google, yaitu membentuk karakter anak-anak kita. Siapa yang bisa membentuk karakter anak-anak kita? Guru kita sendiri, ya. Dan insya Allah itu akan terwujud. Ketiga, mengenai posisi kontrol guru. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif memiliki makna belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang dimiliki agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai apa saja yang ada pada diri kita? Jujur, disiplin, tanggung jawab. Ya, itu setidaknya harus ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya apa? Di dalam diri kita sudah terpatri kemauan. Saya pun pernah melakukan hukuman. Ya, hukuman itu bersifat satu arah. Kita yang memberikan, siswa hanya menerima, tapi kita tidak pernah berpikir apa sih efeknya terhadap psikologi anak kita. Ya, jadi terlalu banyak efek dari hukuman yang kita berikan terhadap psikologi anak. Ya, sehingga anak akan menimbulkan rasa bersalah, rendah diri, dan siswa akan mengasihkan diri. Dan itu mungkin ada kita lihat di beberapa contoh siswa kita, ya Pak Tare, contohnya anak OSIS tadi, mereka banyak yang kurang percaya diri. Kita nggak tahu entah mereka menerima hukuman di rumahnya, entah apa yang terjadi pada diri mereka. Perlakuan. Iya, perlakuan. Jadi
apa yang bagus untuk sebagai pengganti dari hukuman tersebut? Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu seperti apa? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, akan timbul tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini psikologi anak itu betul-betul kena di sini ya Bapak Ibu. Ya, murid akan membenci peraturan, dia akan mengulangi tindakan yang sama untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian dampak bagi di sini murid akan mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian efeknya apa sih selanjutnya? Melahirkan si murid dengan konsep yang lebih kuat. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka akan membuat suatu komitmen bagaimana perlakuan mereka ke depannya. Itu memang akan sedikit sulit ya Bapak Ibu bagi kita. Tapi alangkah kita mencoba untuk mengubah mindset kita dari hukuman ke restitusi. Saya juga lagi belajar, sama-sama belajar kita di sini untuk mengubah mindset kita dari awal menjadi lebih baik, menjadi guru yang lebih baik. Kemudian di pada restitusi ini itu ada keterlibatan murid dan siswa. Ya, di sini kita larinya kemana? Ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas sudah mulai kita buat di kelas 3, 2, dan 1. Jadi siswa yang membuat peraturannya kita melibatkan siswa keyakinan kelas ini. Kemudian konsekuensinya dari siswa juga. Jadi segala sesuatu berdasarkan hasil musyawarah dengan siswa. Jadi kita membuat yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Selanjutnya, sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang kita pernah jalankan. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di 5 posisi ini, kira-kira kita berada di posisi yang mana sebagai seorang guru? Terus, mana yang posisi idealnya yang dimiliki oleh seorang guru? Mari kita lihat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Ya, ini kalau kita sebagai penghukum. Dan guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibatnya. Itu kata-kata yang keluar, ya. Kemudian hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya ada siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong. Berbohong untuk apa? Menutupi kesalahannya. Ya, itu efeknya. Kemudian kira-kira kita ini dulu ada di dalam dunia berkualitas mereka nggak? Kalau kita melakukan posisi sebagai penghukum. Ya, kita itu guru berada di luar dunia berkualitas mereka. Ya, mereka menganggap bisa kita mendatang, alhamdulillah. Ibu itu mendatang, ibunya lagi sakit, alhamdulillah. Ya, itu artinya apa? Kita itu berada di luar dunia kualitas mereka. Kemudian gue akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, biarin aja itu. Nanti dia akan marah-marah, akan melakukan sama juga, kita bakal dimarahin, gitu ya. Jadi dampaknya itu akan siswa akan mengulangi kesalahan yang sama kalau kita berada di posisi penghukum, ya Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ya, kita akan menceramahi, ya, kamu seharusnya seperti ini, ibu kecewa sama kamu, ya, guru akan mengeluarkan statement seperti itu, kata-kata seperti itu. Hasilnya bagaimana? Siswa akan menyembunyikan dan menyangkal sehingga dia akan berbohong, ya, untuk menutupi kesalahannya. Nah, kata-kata yang ada pada siswa sama yang kita melakukan di posisi membuat orang merasa bersalah, Bu, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Pasti itu yang keluar kan? Sehingga apa? Siswa merasa rendah diri di situ. Nah, selanjutnya dari posisi teman. Di posisi teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Artinya apa? Dia melindungi siswanya di situ, ya. Ayolah lakukan demi ibu.
ya. Ayolah nak demi ibu nak. Jadi ada di situ ketergantungan siswa terhadap guru sehingga siswa tidak menjadi pribadi yang mandiri, ya. Itu dia. Kemudian sebagai pemantau, ya, di situ guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kamu tahu kan peraturannya? Nah, itu kata-kata yang sering dikeluarkan sehingga beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya, dampaknya bagi siswa. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu, bukan karena motivasi internal tapi motivasi eksternal. Nah, posisi apa yang paling ideal yang dimiliki oleh seorang guru, ya? Yang pertama itu di sini kita lihat adalah posisi manajerial, ya, di mana siswa akan menghargai dirinya sendiri, ya. Guru akan mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu yakini, ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di sini siswa menemukan sendiri kesalahan-kesalahan mereka dan mencoba memperbaiki diri, menguatkan pribadi siswa sehingga mereka bisa jadi lebih baik lagi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dan diterima dengan baik di lingkungan belajarnya sendiri. Jadi diharapkan di sini kita guru SMP Negeri 9 sama-sama belajar. Kita mulai kita coba di dalam posisi manajer. Coba kita buang posisi sebagai pemimpin secara perlahan-lahan. Nah, selanjutnya, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian rasa penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan semua ini merupakan hal pokok yang dimiliki oleh manusia. Dan apa efeknya jika tidak terpenuhi kebutuhan ini? Apalagi pada anak, ya. Anak apabila mereka tidak bisa menguasai dalam segi akademik, dia akan mencoba melakukan penguasaan di segi yang lain. Misal, dia akan mencoba mencari perhatian guru sehingga dia menguasai kelas, menjadi ketua geng di situ, sampai akhirnya menyakiti teman. Artinya apa? Mereka ingin diperhatikan, dipanggil sama wali kelas, dikasih nasihat, ya. Ada sebagian seperti itu. Itu kenapa? Karena ada kebutuhan dasar dari anak itu yang tidak terpenuhi oleh mereka. Jadi ini ada sedikit simulasi. Ada pertanyaan yang akan saya berikan Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira masuk ke kebutuhan dasar yang mana? Aku merasa bangga dan keren. Ini kira-kira masuk ke kebutuhan dasar bertahan hidupkah, kasih sayangkah, penguasaankah, kebebasan, atau kesenangan? Senangan. Aku merasa bangga dan keren. Pengakuan atau penguasaan. Bangga dia. Aku keren loh, gitu ya. Ya, bagus sekali. Yang kedua, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja. Aku bosan. Iya, kebebasan. Dia bebas. Dia merasa bosan, dia ingin sesuatu yang baru dari gurunya. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi. Padahal aku suka bernyanyi. Iya, bagus sekali, kesenangan. Jadi itulah sekelumit dari kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia bukan hanya kita saja, siswa-siswa kita juga membutuhkan kebutuhan dasar itu. Jadi seandainya di kelas kan banyak sekali terjadi permasalahan dari siswa kita. Mengapa siswa seperti ini? Mengapa siswa seperti itu? Itu mungkin ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Jadi di sini peran kita guru, bagaimana kita berperan memberi motivasi, memberi teladan kepada siswa kita agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik, agar mereka bisa membangkit menjadi orang yang
lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya ini mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini beda sama peraturan. Kalau peraturan itu dibuat hanya oleh satu pihak. Biasanya yang membuat peraturan itu adalah sekolah atau peraturan yang dibuat oleh wali kelas. Tapi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu misalnya kita ingin menampilkan kepada siswa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, mandiri, empati, saling menghargai, dan lain-lain dalam kehidupan kelas mereka. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas beserta siswanya. Ya, iya, seperti kontrak belajar Pak, tapi di sini kita melibatkan siswa. Ya, itu dia Pak. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang pertama dia bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan lebih tegas ya, dilarang menggunakan sendal ke sekolah, harus menggunakan baju seragam gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif, menggunakan kata-kata positif. Misalnya kata-kata tidak boleh mengganggu teman, kita ganti dengan kata-katanya harus menyayangi sesama. Jadi menggunakan kalimat positif yang bisa membangkitkan energi positif anak-anak. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat harus dipahami oleh warga kelas. Jadi apa yang dibuat dipahami bersama, ya. Kemudian keyakinan kelas ini dapat berubah sewaktu-waktu. Seandainya terjadi perubahan sikap anak-anak, kita akan mengubah keyakinan kelas yang kita buat menjadi lebih baik lagi. Nah, ini keyakinan kelas yang pernah saya buat, dibantu sama adik-adik dari kampus Merdeka Belajar, ya. Ini di kelas 32. Dan ini kesepakatan kelas mapel yang pernah saya buat, dan alhamdulillah ini berjalan di mapel saya. Ya, dulu saya membuat, pertama sekali masuk saya membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak begitu saya masuk ke kelas, seandainya Bu, mereka melakukan pelanggaran, mereka mengatakan, Bu, dia makan Bu, konsekuensinya seperti ini Bu. Siapa yang membuat konsekuensinya? Kami Bu. Siapa yang membuat keyakinan kelasnya? Kami Bu. Siapa yang harus mematuhinya? Kami Bu. Jadi mari kita patuhi. Ya, jadi ada rasa tanggung jawab anak-anak untuk melaksanakannya. Ada rasa kesadaran diri muncul dalam diri anak. Nah, selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kita bisa menggunakan praktik segitiga restitusi. Jadi yang telah saya katakan sebelumnya, restitusi itu adalah salah satu cara memperbaiki sikap anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siswa menjadi bertanggung jawab bagaimana mereka bisa menggali potensi diri, menyadari kesalahannya supaya dia lebih diterima dalam kelompoknya. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan di sini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, mungkin yang bisa kita lakukan sama anak-anak saat melakukan wawancara, kita menstabilkan keadaan anak-anak dulu dengan kata-kata semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah berbuat salah. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ya, jadi di situ kita menstabilkan identitas anak yang saat itu tiba-tiba terpuruk, mungkin dari laporan-laporan yang masuk ke guru. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dari kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu meyakini nggak peraturan yang pernah kita buat? Kamu meyakini nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dari tindakan-tindakan ini yang salah itu kita memvalidasi. Seandainya kamu melakukan seperti itu, kira-kira efeknya apa untuk kamu? Kita akan menanyakan apa alasan siswa melakukan hal tersebut, sehingga dengan sendirinya dari situ kita bisa mencari solusi bersama dengan siswa bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa diterima di lingkungan kelompoknya kembali. Ya, jadi saya pernah mempraktekkan kegiatan segitiga restitusi sama si Mirja kelas 31 siswa kita. Jadi dia sering tidak
datang ke sekolah mata pelajaran saya. Saya tanya, Reza, kamu kenapa sih? Kamu telat, kamu sering gak datang? Ya, alasannya dia sering ketiduran. Saya ketiduran, Bu. Karena saya pulang ngajinya jam 11, jam 12, Ibu. Pagi ada yang bangun nih? Tidak, Ibu. Ada, Bu, kadang-kadang ibu saya katanya. Ya, terus saya tanya, kamu cita-cita jadi apa? Saya ingin jadi YouTuber. Nah, kamu ingin jadi YouTuber, kamu harus bagaimana? Harus belajar juga, Bu. Harus belajar. Nah, kamu menjadi YouTuber. Kalau menjadi YouTuber, kita harus disiplin, kita harus rajin belajar. Karena jadi YouTuber itu juga memerlukan suatu keahlian, ya. Jadi saya mencoba melakukan pendekatan sama yang ini. Ya, walaupun dalam tanda kutip anaknya sangat luar biasa bagi kita, ya. Ya, tapi alhamdulillah di pelajaran saya tidak pernah alpa lagi. Tapi memang ada beberapa sikapnya harus kita perbaiki, karena itulah tugas kita menjadi seorang guru. Ya, Pak Karya. Nah, itu sedikit pencerahan yang bisa saya berikan pada sesi ini, ya. Ini merupakan salah satu bentuk penindasan yang harus saya lakukan di SMP 9, ya. Ilmu yang saya peroleh ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua dalam merubah mindset kita menjadi seorang guru yang baik. Karena apa? Iya, tadi baju yang pada sejarah ganteng kan? Iya, sekolah kita itu, ya. Amin, ya. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharing nggak di sesi ini? Ingin ditanyakan yang tidak jelas? Kira-kira ke depannya kita ada kesepakatan nggak kita guru-guru nih dalam membuat perbaikan di SMP 9? Kenapa? Karena kita inilah tempat kita sebagai ladang kita, ladang pahala kita di sini untuk berbuat baik untuk anak-anak kita. Kenapa? Untuk melakukan perubahan itu tidak cukup kerja segelintir orang. Kan di situ diperlukan kolaborasi, kesepakatan bersama untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi. Ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing? Kata? Sebenarnya yang perlu dibangun cuma sinergi. Jadi saya nggak pakai lagi kata pembuka. Kalau kita lihat dari pembebasan ini yang menarik sebenarnya. Orientasinya bagaimana kita bisa melahirkan seorang pelajar yang ideal. Menarik ketika kita bicara tentang profil anak. Jadi kalau misalnya saya selama ini yang terlibat di masalah OSIS ataupun kesiswaan, itu yang kita lihat profil anak-anak kita kan mereka tidak berani tampil. Jadi mungkin dengan tidak berani tampil itu ada perilaku yang salah atau yang belum tepat. Apakah dari rumahnya? Karena kadang-kala ketika di rumah juga tidak ada penghargaan kepada anak, orang tua itu yang nggak menghargai anak, orang tua yang tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Nah ini yang banyak kan jadi pembicara yang baik, pendengar yang baik itu jarang. Jadi kita perlu kerja keras untuk menggali, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada anak. Dalam artian seperti yang selama ini kita lakukan. Mungkin kalau orang bahasa Inggris atau orang apapun, presentasi yang kita suruh ke anak itu kadang kalau bahasa Inggris asal anak mau tampil pakai bahasa Aceh juga boleh dulu. Yang penting mereka berani tampil dulu. Nah kita ini yang susah lebih tampil. Tingkat udah jadi ketua OSIS saja, kita suruh berbicara atau apapun namanya itu kadang nggak terbuka mulutnya, nggak bergerak bibirnya, seolah-olah untuk mengungkapkan sesuatu sulit. Satu masalah ketika sebenarnya kita harus ada ekstra penghargaan kepada anak yang luar biasa. Artinya apa? Salah saja kita hargai kan begitu. Kalau kita ada salah yang kita hargai, insya Allah itu benarnya. Apalagi satu. Yang kedua poinnya,
menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mirza. Kalau saya biasa buat itu namanya, kalau tadi bahasanya keyakinan kelas, mungkin beda cara pandang aja. Kalau saya sering buat namanya kontrak belajar. Jadi kalau kontrak belajar artinya apa gitu? Kemarin setelah Ibu ada keluar di 22 itu ada, kalau sekarang ini kelas di sekolah kita, kalau untuk jenjang kelas 2 lumayan bandel kalau kita bahasa kita, sebenarnya nggak boleh kita ajak bandel, tapi lumayan bertingkah dua-dua, terutama yang laki. Kadang banyak guru-guru itu kalau masuk di dua-dua dia sedikit pusing dibuat sama anak-anak laki terutama, sampai dipucuk ini. Saya bilang sama anak kemarin, ini pas kali gak ada pucuk dari wali kelas. Kenapa? Bentar lagi pucuknya bisa seperti Ibu Badila. Tapi kalau Ibu Badila yang masuk yang jadi wali kelas 22 bisa tinggal kulit Madura kalian buat. Jadi pucuk siap-siap langsing lah di 22. Karena teringat begini, apa yang dibilang tadi kita manajer, ya. Jadi karena kita manajer ini kita harus mengelola sendiri. Jadi kalau saya udah bilang nggak dapat nilai A, mau tukar balik juga si A. Jadi supaya apa? Ada komitmen. Kalau kita ada komitmen ya enak apa. Ini demikian mungkin sedikit dari saya. Dari fakta itu bisa saya ambil satu inti dari permasalahannya itu tentang perilaku anak di dalam kelas. Jadi perilaku anak di dalam kelas itu sangat dipengaruhi oleh pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah. Yang membentuk mereka yang pertama adalah keluarga mereka. Ya, jadi kenapa siswa bisa melakukan hal seperti itu tadi mereka belum memiliki motivasi intrinsik dari diri mereka untuk menghargai sesuatu nilai kebaikan itu. Mereka belum punya kemampuan untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi disitulah tugas kita sebagai guru, bagaimana pendekatan yang kita lakukan supaya motivasi intrinsik itu bisa dibangun. Jadi di sini kayaknya kita memerlukan kolaborasi antara guru sama orang tua. Nah, permasalahan kita yang hadapi sekarang ini, orang tua siswa kita ini banyak yang menyerahkannya keseluruhannya ke sekolah. 100%. Ya, 100%. Jadi mereka udah mau terserah ibu mau ngapain, itu terserah ibu. Nah, itu merupakan PR terbesar bagi kita guru-guru di SMP semua ini. Jadi permasalahan siswa ini sangat rumit. Jadi kita harus perlahan-lahan bagaimana kita memperbaiki karakter siswa itu sendiri. Karena apa? Anak-anak yang setelah pandemi, ini anak-anak pandemi ya, anak kelas 3 kelas 2, itu perilaku mereka sangat luar biasa dalam tanda kutip yang harus kita perbaiki. Kenapa? Mungkin karena di rumah itu mereka kurang mendapatkan didikan karena kesibukan orang tua mereka yang cari nafkah. Mereka dibiarkan sendiri dengan kemajuan teknologi. Bahkan mereka menggunakan istilah-istilah keren yang di TikTok itu yang mereka tidak tahu artinya. Ya, padahal itu adalah kata-kata jorok yang tidak pantas diucapkan. Mereka dengan bangganya mengucapkan, tapi mereka tidak tahu artinya. Itulah yang menjadi dilema anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita ini masih banyak yang kurang mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu sedikit masukan Pak. Mungkin kita harus sebagai seorang guru, kita harus membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak itu. Itu merupakan PR terbesar kita. Jadi di sini kita perlu kolaborasi, perlu bersama membuat perubahan SMP 9 ini menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita lama di sini. Beda dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mereka hanya 2 tahun ada masanya. Kalau kita, insya Allah kalau umur panjang dan tidak ada hambatan, kita akan selamanya mengabdi di sini. Dan inilah kadang kita. Kita tidak mempunyai uang untuk beramal, tapi dengan apa perbuatan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita buat di sekolah ini, insya Allah itulah yang menjadi tabungan kita di kehidupannya nanti. Bagaimana Pak Tarigan? Ada yang ingin tambahan? Tidak ada? Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu atau masukan segalanya untuk perbaikan sekolah kita ini supaya budaya positif di sekolah kita ini berjalan lebih bagus lagi. Ada lagi? Karena protes aja sih. Pesan sama kau sendiri. Baik, Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita sudah mendengar sedikit banyak tentang penjelasan bagaimana seharusnya kita itu sebagai seorang guru, pendidik, ya, atau pengajar. Dalam dunia Islam kita sering disampaikan bahwa guru itu orang yang diteladani, guru dan jadi contoh. Mungkin selama ini kita dengar kalimat tersebut. Ada beberapa tahap dan langkah yang perlu diikuti untuk menjadi guru yang sempurna. Namun tahap-tahap itu bisa saja sudah kita lewati, bisa saja masih belum tersentuh oleh kita. Nah, saya hanya fokus kepada sesuatu yang sering dilupakan sama kita sebagai seorang guru, yaitu sesuatu yang kita lakukan setelah usaha. Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man tasya. Sesungguhnya kamu tidak bisa merubah, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk orang-orang yang kamu sukai, orang-orang yang dia sukai. Jadi nanti di dalam dunia pendidikan kita juga tidak bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak yang kita cintai. Tapi siapa juga Allah yang akan memberikannya. Nah, apa yang kita lupakan di sini? Seorang ulama besar, namanya saya lupa, sudah saya cari juga lupa, saya nggak dapat. Pernah berkata, ada satu hal yang sering dilupakan oleh seorang guru ketika mereka sudah melakukan tugasnya di sekolah. Apa itu? Berdoa. Sejauh ini seberapa banyak guru yang berdoa semoga anaknya diberi pencerahan, anaknya mudah mengerti dalam belajar, anaknya bisa menjadi generasi yang lebih baik. Yang ada kita sekarang hanya fokus di sekolah bahwa ini yang harus dikerjakan anak, harus begini, harus begitu, begini dan begitu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sampai di rumah setelah sholat, kadang-kadang kita lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak didik kami. Maka hari ini kami mohon kepada-Mu, berikanlah mereka petunjuk. Jadikanlah mereka generasi penerus yang akan memegang atau menyambung estafet kepemimpinan bangsa ini. Dan ini yang sering kita lupakan. Saya ingin ingatkan aja, usaha dan doa itu sesuatu yang beriringan. Kita berusaha tak berdoa, rasa nggak akan berhasil ya. Kalaupun berhasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka untuk ke depan setelah kita mengajar di rumah sekolah, berusaha semaksimal mungkin, mari sama-sama sampai di rumah semampu kita. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia mungkin boleh. Ya Allah, berikan anak-anak kami petunjuk. Kami hanya berusaha, kami hanya mengajarkan petunjuk itu ada sama antum. Saya rasa itu aja saran dari saya, masukan dari saya. Ini saya rasa materinya udah bagus. Cuma perlu ditambah bahwa guru ini harus lebih giat dalam memperkaya dirinya dengan ilmu, baik itu ilmu kependidikan ataupun ilmu tentang keguruan, karena guru itu harus punya 4 kompetensi kalau nggak salah saya ya. Oke, saya rasa demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Pak Is bilang itu kata-kata dari Pak Baimon Subay. Luar biasa sekali pencerahannya Pak Ismail. Sepertinya kita perlu sekali pencerahan seperti itu dari guru agama ya, untuk membangkitkan motivasi kami guru-guru ya, agama bukan mata pelajaran lain ya. Jadi kita seperti penyejuk gitu Pak Is, betul-betul sebagai penyejuk bagi saya sendiri ya. Sejuk rasanya. Oke, Bu Ducan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, salah seorang guru kita yang sudah bergerak ya
kita walaupun bergeraknya tidak formal bisa bergerak di belakang, insya Allah. Jadi mengikut apa yang disampaikan Bu Riza semampu kita lakukan. Dari materi yang disampaikan, menurut saya sangat menarik dan mengena, dan saya pribadi banyak yang belum saya lakukan, dan ada yang sudah saya lakukan mungkin juga belum berhasil. Kita harus belajar sepanjang hayat. Di sini cuman saya ingin sampaikan sedikit. Pernah saya temukan kata-kata satu teladan bisa mengungguli atau lebih bagus daripada 1000 nasihat. Satu teladan jauh lebih baik daripada 1000 nasihat. Artinya apa? Kita harus ada tindakan. Misalnya ketika kita bilang ini kita harus satu rasa, satu kata, harus kompak. Tapi ketika seperti kasus si Faris memecahkan atau merusak kompor gas, kita biarkan dia sendiri. Berarti yang selama ini kita kowat-kowat, satu rasa, harus kompak, di mana teladannya? Minimal saya pribadi ya, kalau ada kasus seperti itu, disitulah kita beri dia teladan. Apakah banyaknya anak-anak coba bantu kawan kita barang 1000, itu tindakan jauh lebih melekat. Kita sebagai seorang guru jangan kasih banyak, 5.000 aja. Jadi dengan begitu teringat anak-anak. Contoh kasus lain, ketika kita buat sunlight bekerja, kalau jumpa sekarang kecuali kita lihat dulu karena ini bayar drum Pak Isa, jadi anak-anak itu luar biasa. Memang kita cuma sekedar kata-kata, tindakan dan teladan itu yang masih kurang. Saya pribadi juga jauh dari harapan. Mari sama-sama kita perbaiki. Selain materinya yang bagus, kata-kata yang kita sampaikan juga bermakna, dan jangan lupa berdoa seperti kata Pak Is, itu memang intinya. Kemudian masing-masing kita dari yang kita mampu coba kita buat keteladanan, supaya murid kita tidak melihat apa yang kita katakan, tapi dia melihat apa yang kita buat. Ya. Contoh di rumah, misalnya mamanya bangun jam 7, kita bilang salah kamu nggak bangun, nggak sholat. Tapi coba kita sholat duluan, kita ngaji, kemudian agak besar sedikit suara dia dengar, dia pasti bangun sendiri tanpa harus kita panggil. Itu saya sudah coba di rumah dan alhamdulillah berhasil. Mungkin keberhasilan tidak sepenuhnya, selebihnya kita hanya berdoa semoga kita semua diberi Allah yang terbaik. Mungkin hanya itu saja. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit berbicara ya, kita mengenal adanya trilogi pendidikan Ruqyah Aja Dewantara. Ada 3, 1 Tinggal Sotuk Tulodo, Tim Madio Mangunkaso, dan Murihan Dayani. Di depan menjadi teladan, di tengah menjadi penggerak, dan memberi motivasi. Ya, jadi itulah sebenarnya kita sebagai seorang guru. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi perlu adanya teladan di situ. Nah, mengenai tindakan Faris tadi mungkin bisa kita cobakan dengan praktek segitiga restitusi tadi. Jadi membangun tanggung jawab siswa di situ, tanggung jawab bersama. Kenapa? Tugasnya adalah tugas kelompok. Dan perlunya di situ lagi kita berkolaborasi. Guru-guru di sini harus kompak. Kekompakan itu sangat penting. Ya, untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada di SMP Sigdal Semau ini. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bapak? Tidak? Ya, ini Bu Riza. Sebagai seorang guru, kita memang harus punya satu prinsip atau satu yang kita idolakan yang memang itu memotivasikan kita. Ya. Saya dari dulu itu ingat sekali dengan kata-kata Mbah Mun, itu seorang ulama besar. Ya,
jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar. Tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Doakan saja terus-menerus agar muridnya itu berhasil. Nah, dengan motivasi ini awalnya saya, kok begini ya? Ternyata setelah dicerna, memang tersambung dengan Pak Is bilang tadi, tugas kita guru yang mendidik, memberitahu apa yang kita tahu. Nah, kalau kita berharap anak itu pintar, bisa saja seperti Mbah Mun bilang, nanti kamu marah-marah, jadinya kamu nggak ikhlas, tuh kalau kupernoan banyak banget kan. Jadi tugas kita apa yang kita tahu, kasih tahu, yang dia selanjutnya seperti Pak Is bilang, serahkan. Yang kita lupa itu berdoa setelah kita keluar dari pintu sekolah, dari pintu kelas. Kita kadang-kadang lupa, ya Allah Tuhanku, apa yang sudah saya ajarkan tadi semoga bermanfaat untuk mereka. Kadang-kadang itu yang lupa, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya, luar biasa sekali penyampaian dari Pak ini membuka menjadi bahan motivasi kita sendiri ya, bahwasanya kita tidak sebagai seorang guru itu kita tidak menuntut anak untuk pintar. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap anak itu terlahir dengan fitrahnya, terlahir dengan kodratnya. Tugas kita guru hanya menuntut mereka untuk mencapai kodratnya, kodrat mereka untuk menjadi apa, itulah tugas kita. Kita tidak boleh memaksakan anak-anak harus bisa matematika seluruhnya, anak-anak harus bisa pelajaran IPS seluruhnya. Kenapa? Karena setiap anak memiliki kecerdasan berbeda-beda, multiple intelligence kita bilang ya, memiliki multiple intelligence yang berbeda-beda. Jadi disitulah peran kita guru untuk menuntun anak agar mereka mencapai fitrahnya, mencapai kodratnya, sehingga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, ada lagi yang disampaikan? Tidak? Ya, dari mahasiswa mungkin ada yang ditambahkan? Bagaimana dengan diseminasi hari ini, gitu ya? Mungkin saya harap diseminasi hari ini bisa membuka cakrawala kalian. Kalian adalah penerus, guru-guru penerus pengganti kami, ya, penerus. Dan kami harapkan nanti kalian menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi idola, yang menjadi teladan bagi siswa-siswa kalian nantinya. Ada yang ingin disampaikan nggak dari mahasiswa? Kira-kira bagaimana dengan pembelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin disampaikan? Iva? Tidak? Ada yang ingin disampaikan? Oke, sudah. Jadi sekian paparan diseminasi saya hari ini. Saya harapkan ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Ilmu yang saya sharing ini bisa berguna bagi kita semua. Bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru yang baik. Kita harus berubah, lakukan perubahan untuk lebih baik dari anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah titipan. Titipan dari Allah pada kita guru untuk mengubah mereka menjadi anak yang lebih baik lagi, untuk menuntut mereka untuk mencapai kodratnya. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita terima dari teman-teman sejawat dan sebagainya. Yang mana tadi Bu Rija telah menyampaikan itu sebuah diseminasi budaya positif, kemudian dilanjutkan tadi dengan Pak Is, intinya adalah mari kita kerjasama, kemudian dari Ibu Kadi adalah keteladanan terlebih dari kita, kemudian dari Pak Mujakir adalah jadilah memberi ilmu yang ikhlas kepada anak kita semuanya. Semoga kita dapat membangun lagi, bangkit lagi untuk anak-anak kita. Mari kita bersatu untuk membangun, mencerdaskan generasi penerus untuk bangsa dan negara. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keyakinan dari kalian dan itu yang akan kalian lakukan. Ya, peraturan-peraturan apa yang kalian yakini itu harus dilakukan untuk supaya kelas kita ini, pembelajaran kita ini berjalan dengan kemudian kalian juga menuliskan harapan kalian itu apa dan apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Yunita. Saya sangat senang mengikuti diseminasi budaya positif yang telah ditetapkan oleh Ibu Liza karena menambah wawasan saya tentang budaya sekolah. Posisi kontrol apa yang sebaiknya kita perankan sebagai seorang guru? Bagaimana membuat keyakinan kelas dan bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Nufus. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena kami diberi kebebasan untuk membuatnya bersama-sama dengan teman-teman di kelas. Insya Allah kami akan melaksanakan apa yang telah kami sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.